Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai alur ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Saat Xiaoyan akan mengambil baju besi dewa itu, namun sosok Taisu nomor 3 berhasil merebutnya terlebih dahulu. Saat ini Xiaoyan bertekad untuk melawannya menggunakan teknik metode penggabungan tubuh. Aku telah membunuh beberapa Taisu sebelumnya, tetapi kekuatannya tidak lebih dari ini. Di bawah baju besi dewa, kalian hanyalah kepompong. Mengandalkan keterampilan kekuatan keabadian yang kejam bahkan tidak menggunakan keterampilan bertarung. Aku ingin tahu mengapa orang Taisu tidak mengkultivasikan diri mereka sendiri daripada mengandalkan berkah eksternal. Jika kau terus melakukan ini, tidak heran jika sumber daya duniamu akan habis. Jadi kalian harus pergi sejauh ini untuk mencari sumber daya dari dunia lain, ucap Xiaoyan. Setelah kata-kata itu jatuh, sumber energi yang agung dalam tubuh Xiaoyan juga melonjak keluar. Dan lautan api menyebar dari telapak tangan Xiaoyan. Kemudian berubah menjadi api dan menyebar sejauh ribuan kaki. Lautan api. Dibandingkan dengan lautan api yang digunakan Xiaoyan sebelumnya, area yang dapat dicangkup sudah puluhan kali lebih besar. Di lautan api kekuatan tempur Xiaoyan dapat sangat ditingkatkan. Kau sepertinya tahu banyak tentang Taisu. Ucap suara Taisu nomor 3 menjadi gelap dan rendah seolah-olah dia tertarik pada Xiaoyan. Tampaknya kau bukan dari alam Xuanyin. Hampir semua orang di seluruh alam Xuanyin memahami teknologi Minghe kuno. Jika aku menebak dengan benar, kau seharusnya dari dunia sensi, ucap Taisu nomor 3. Wah, kau sepertinya tahu banyak. Jadi berhentilah berbicara omong kosong. Daripada berbicara omong kosong dengan kondisi ini, lebih baik bertarung secara langsung, ucap Xiaoyan. Hahaha, kau bilang akan membunuhku. Apakah kau tidak takut? Ucap Taisu nomor 3 mengguncang pedang di tangannya dan suara pedang bergema. Semua orang mengambil apa yang mereka butuhkan. Apa yang perlu ditakuti? Jika kau mati, aku akan mengambil baju besi dewamu. Setelah selesai berbicara, Xiaoyan tiba-tiba muncul di belakangnya dan penguasa Xuan di tangannya diayunkan menuju Taisu nomor 3. Hei, kau benar-benar berani menyerangku. Kau mencari kematian, teriak Taisu nomor 3 dengan marah. Melihat Xiaoyan mendekat dalam sekejap, Taisu nomor 3 meraung dengan marah dan 5 kristal merah di dadanya menyemburkan sejumlah besar kekuatan keabadian, menyebabkan dia mengaum. Kecepatannya juga meningkat secara tiba-tiba. Di lautan api, penguasa Xuan Xiaoyan terbungkus api ganas dan bergegas ke arahnya dengan raungan yang sengit. Pada saat ini penguasa Xuan Xiaoyan bertabrakan sengit dengan pedang Taisu nomor 3. Saat itu saling bertabrakan. Aura pedang Taisu nomor 3 menyapu dengan kekuatan keabadian yang kuat dan langsung memadamkan api pada penguasa Xuan. Dan sosok keduanya saling terpental dengan keras. Sosok Taisu nomor 3 juga sedikit stagnan. Tampaknya dia tidak menyangka kekuatan Xiaoyan yang begitu kuat. Menarik. Kau jelas tidak memiliki kekuatan keabadian. Tetapi kau masih bisa mengatasi pedangku. Berapa banyak rahasia yang kau miliki di tubuhmu? Ucap suara Taisu nomor 3 keluar. Xiaoyan tidak menjawab. Tetapi sosoknya tersapu lagi dan penguasa Xuan di tangannya terus diayunkan. Keduanya saling bertabrakan lagi. Dan Taisu nomor 3 menghadapi serangan Xiaoyan dengan sosok yang stabil. Tetapi di sisi lain, sosok Xiaoyan yang jauh lebih memalukan. Setiap kali dia mengayun. Tetapi di sisi lain, sosok Xiaoyan jauh lebih memalukan setiap kali dia mengayunkan penguasa Xuan. Kekuatanmu sangat bagus, bahkan sebanding dengan langkah keempat keabadian. Aku tidak tahu bagaimana kau melakukannya. Tetapi jika hanya itu, kau tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawanku, ucap Taisu nomor 3. Dengan gerakan tiba-tiba ia berbalik dari bertahan ke menyerang dengan pedang di tangannya di depan dadanya. Pada saat yang sama aliran kekuatan keabadian mengalir langsung dari kristal merah di pedangnya. Dan fluktuasi tirani yang tak tertandingi menjadi lebih intens. Dengan masuknya kekuatan api di pedangku, kau tidak akan bisa menangkapnya. Setelah kata-kata itu jatuh, dia menebas pedangnya ke depan dengan ganas. Aura pedangnya melonjak meraung saat pedang diayunkan dan aura pedang terbelah menjadi dua di udara. Lalu
terbagi menjadi 4 dan akhirnya menyelimuti Xiaoyan seperti air pancuran yang membuatnya tidak bisa menghindar. Seketika dia mengangkat kepalanya dan melihat energi pedang yang melolong. Kekuatan besar yang dipancarkan membuat Xiaoyan mengerutkan keningnya dalam kisaran ini. Sebenarnya jika Xiaoyan bersikeras untuk mundur, bukan tidak mungkin baginya untuk mundur. Tetapi Xiaoyan ingin mencoba apakah dia dapat menahan serangan ini dengan kekuatannya saat ini. Dan jika dia menghindarinya, itu bukan gayanya. Pada saat ini Xiaoyan memegang penguasa Suan di tangannya dan penguasa Suan itu dipenuhi dengan api yang agung. Sepanjang waktu itu bersinar dengan cahaya warna-warni. Meskipun tampak menyilaukan, tetapi apa yang harus dihadapi adalah kekuatan keabadian. Dengan energi sumber Taisu saat ini, dia pasti tidak akan mampu menangkal serangan yang diluncurkan dengan kuat. Kekuatan keabadianku juga jauh di bawah kekuatannya. Tapi aku harus mencobanya. Meski hanya ada 3 kristal merah itu sudah cukup, ucap Xiaoyan. Pada saat ini kekuatan keabadian dalam kristal merah menyebar di sepanjang baju besi dewa dan menyebar ke lengan Xiaoyan. Dan akhirnya berkumpul di penguasa Suan. 5 jari Xiaoyan tiba-tiba menegak. Dia menggenggam penguasa Suan dengan kedua tangan lalu mengangkat tangannya dan mengayunkannya tanpa ragu-ragu. Penguasa api dan guntur, teriak Xiaoyan. Meskipun itu hanya keterampilan bertarung tingkat atas, dengan peningkatan kekuatan Xiaoyan, ketika itu digunakan lagi kekuatannya tidak akan sebanding dengan sebelumnya. Terlebih lagi dengan tambahan kekuatan keabadian, kekuatan penguasa api dan guntur telah dilompati secara kualitatif. Dia mengayunkan penguasa Suan dengan satu tebasan. Lalu gelombang api yang bergejolak keluar dan itu seperti semburan gunung berapi yang mendidih lalu langsung membumbung ke langit. Saat tebasan ini dilepaskan, bahkan menunjukkan ekspresi terkejut karena dia tidak pernah mengintegrasikan kekuatan keabadian ke dalam keterampilan bertarung sebelumnya. Jadi dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada peningkatan yang berlebihan dan kuat. Serangan mengerikan dari keduanya bertabrakan. Dalam sekejap energi pedang dan gelombang api berbenturan. Dan itu menyapu dengan gila-gilaan. Fluktuasi yang mengerikan itu seperti batu-batu besar yang ditempatkan di permukaan air yang tenang memicu gelombang besar. Lapis demi lapis menuju kehampaan di sekitarnya. Jangkauannya sangat luas sehingga mempengaruhi ruang sekitar sejauh ribuan kaki. Dan semua orang yang bertarung dalam jarak ini harus berhenti dan mundur dengan tergesa-gesa karena takut terkena akibatnya. Pada saat ini gelombang api Xiaoyan menghancurkan gelombang api yang mengerikan itu dengan kecepatan yang mengerikan. Lagi pula energi pada Taisu nomor 3 mengandung kekuatan keabadian yang sangat kuat dan celah itu segera terungkap. Meskipun pada saat konfrontasi perilaku yang mengesankan tampaknya sangat berbeda. Tetapi setelah konfrontasi singkat, yang lebih kuat dan yang lebih lemah dari keduanya perlahan terungkap. Setelah lautan api bertahan beberapa saat, akhirnya itu ditembus oleh energi pedang Taisu nomor 3. Gelombang api benar-benar dimusnahkan di bawah tekanan energi pedang. Dan energi pedang itu terus menyelimuti Xiaoyan dan menyebar ke kepalanya lalu mengembun menjadi pelindung wajah. Karena sudah terlambat untuk mundur saat ini. Untuk menopang penguasa Suan, energi darah tubuh keabadian Yuan Shen meledak bahkan lebih kuat dan kekuatan pertahanan dari baju besi dewa sangat mencengangkan. Serangkaian energi pedang dengan gila-gilaan menghantam penguasa Suan. Kekuatan yang kuat langsung menjatuhkan Xiaoyan. Kemudian lebih banyak energi pedang yang menyapu. Bahkan jika sejumlah besar energi pedang diblokir, namun masih mustahil untuk benar-benar menghindarinya. Pada saat ini ketika energi pedang jatuh ke tubuh Xiaoyan, itu semakin bergetar. Tetapi itu tidak runtuh. Haruskah aku mengatakan kau sangat percaya diri? Atau haruskah aku mengatakan kau bodoh? Dengan kekuatanmu tidak ada peluang untuk menang. Kau bahkan tidak dapat menahan energi pedangku. Apa yang akan kau gunakan untuk melawanku? Ucap Taisu nomor 3 membuka mulutnya lalu mencibir pada Xiaoyan. Di bawah pemboman energi pedang, sosok Xiaoyan terus melesat ke belakang. Sosoknya terdistorsi dan kecepatan sayap Valkyrie di belakangnya telah meningkat secara ekstrim. Xiaoyan juga berusaha menghindari sebanyak mungkin. Namun sepertinya tidak ada cara untuk menghindari hujan energi pedang yang deras. Tetapi sepertinya tidak ada cara lain untuk menyelesaikannya selain menghindarinya. Melihat sosok Xiaoyan terdistorsi, Taisu nomor 3 dengan cepat menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Karena baju besi dewa di tubuh Xiaoyan tampaknya tidak rusak. Tidak mungkin. Itu hanya baju besi dewa generasi kedua. Energi pedang seperti ini cukup untuk menembus pertahanan baju besi dewa generasi kedua. Kecuali
Ucap Taisu nomor 3 sepertinya memikirkan sesuatu dan menarik nafas di balik topengnya. Kecuali jika orang di dalam baju besi dewa ini memiliki tubuh fisik yang sangat kuat. Tubuh fisik yang dapat melawan energi pedangku, betapa kuatnya itu. Aku ingat saat membaca di buku-buku kuno bahwa tubuh fisik juga bisa menjadi keabadian. Ucap Taisu nomor 3 lagi mengangkat tangannya dengan keras. Tatapannya di bawah topeng itu seperti obor dan mengunci sosok Xiaoyan dengan kuat. Melihatnya sekarang, dia tidak lagi merasa bahwa Xiaoyan tidak dapat menghindari energi pedangnya. Sial, orang ini sebenarnya menerima energi pedangku dengan sengaja. Mungkinkah dia masih ingin mengolah tubuhnya dalam pertempuran? Ucap Taisu nomor 3 segera mengerutkan keningnya. Melihat Xiaoyan yang tidak terluka meskipun dia menahan energi pedangnya, dia langsung mengerti. Pada saat ini Taisu nomor 3 melambaikan pedang di tangannya lagi. Itu setajam jarum dan memancarkan cahaya dingin yang menusuk. Pada saat ini Xiaoyan melambaikan pedang di tangannya. Itu setajam jarum dan memancarkan cahaya dingin yang menusuk. Apa yang kau lakukan? Teriak Taisu nomor 3 dengan marah dan dia melangkah maju lalu langsung menembak ke belakang. Keduanya bertabrakan dengan sengit dan percikan api berterbangan kemana-mana. Omong kosong apa yang kau tanyakan? Aku mencoba yang terbaik untuk memblokir seranganmu, apalagi yang bisa aku lakukan. Ucap suara tak berdaya keluar dari mulut Xiaoyan. Kau yang berbicara omong kosong. Jelas-jelas kau bisa menghindar. Kenapa kau tidak menghindar? Ucap Taisu nomor 3 dengan marah. Saat konfrontasi aku ingin bersembunyi. Tetapi aku tidak menyangka bahwa aku merasa sedikit lebih baik setelah terkena pedangmu barusan. Jadi aku mengambil beberapa pukulan lagi. Kau benar-benar aneh. Bukankah bagus untuk menyerang musuh? Apakah kau ingin melihatku menghindari semuanya atau mungkinkah kau menyukaiku dengan cara yang aneh? Ucap Xiaoyan. Taisu nomor 3 tidak berpikir bahwa dia berani menggodanya. Dalam sekejap, kekuatan keabadian pada pedang itu meledak dan pedang itu menebas ke arah leher Xiaoyan. Tetapi pada saat ini penguasa Suan memblokirnya dalam sekejap mata. Dan saat pedangnya menebas penguasa Suan, kekuatan besar langsung membuatnya tidak membohonginya. Memang setelah menerima semburan energi pedang, Xiaoyan menyadari bahwa itu tidak kuat atau lemah, dan sebenarnya itu memiliki efek meningkatkan tubuhnya. Itulah sebabnya dia tidak menghindarinya. Pandangan seperti ini jatuh ke mata Taisu nomor 3. Itu hampir sama dengan menghinanya. Ini adalah penghinaan terhadap serangannya dan Xiaoyan tanpa sadar melakukan serangan mental pada Taisu nomor 3. Pada saat ini sosok Xiaoyan menembak mundur lagi. Meskipun dia dengan mudah menstabilkan sosoknya, namun celah antara serangan dan pertahanan juga mengungkapkan celah kekuatan antara keduanya. Namun Xiaoyan justru terpesona dan tidak memiliki kemarahan di matanya. Sebaliknya ada cahaya terang di matanya. Baju besi dewa di tubuhmu dianggap yang terbaik. Ucap Xiaoyan tiba-tiba tersenyum melihat Taisu nomor 3. Baju besi dewa di tubuhku. Kau juga ingin merebutnya. Kau sangat serakah. Itu milikku dan kau tidak layak. Dasar pencuri. Ucap Taisu nomor 3 dengan tegas berkata dengan jijik. Realitasmu seharusnya tidak lebih dari itu. Jika hanya itu, aku tidak akan membawa waktu lagi denganmu. Jika kau tidak ingin ditangkap tanpa perlawanan, maka aku hanya bisa membunuhmu dan mencari jiwamu. Ucap Taisu nomor 3 lagi memegang erat pedang di tangannya. Kemudian kekuatan keabadian yang agung memancar keluar dari kristal merah dan baju besi dewa miliknya mengeluarkan energi warna ungu. Dan energi ungu perlahan naik menyatu dengan kekuatan keabadian yang meluap dari baju besi dewa Taisu nomor 3 di udara. Pada saat yang sama di belakang Taisu nomor 3, muncul hantu ungu berukuran 10.000 kaki. Ketika Taisu nomor 3 perlahan mengangkat pedangnya, hantu ungu sepanjang 10.000 kaki juga melakukan gerakan yang persis sama. Melihat adegan ini, Xiaoyan tidak terkejut. Ini adalah keterampilan bertarung milik orang Taisu. Meskipun dia telah melihat orang-orang Taisu melakukan keterampilan bertarung sebelumnya, mereka semua adalah keterampilan bertarung tingkat rendah yang disebabkan oleh tingkatan baju besi dewa. Namun keterampilan bertarung yang ditampilkan oleh Taisu nomor 3 di depannya cukup bagus pada pandangan pertama. Yang membuat Xiaoyan segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dari keterampilan bertarung yang ditampilkannya. Terlihat dari sisi ini bahwa sosok di dalam baju besi dewa Taisu nomor 3 tidak lemah. Jika kekuatan keabadian dapat diintegrasikan ke dalam keterampilan bertarung, maka kekuatan tempur Taisu pasti akan meningkat dengan pesat. Hal ini membuat Xiaoyan sedikit penasaran.
Kekuatan seperti apa sosok Taisho nomor 3 di bawah baju besi dewa? Dan jika dia mampu memiliki baju besi dewa dari Taisho nomor 3 itu, berarti dia seharusnya menjadi salah satu kekuatan tempur terkuat di kelompok Taisho ini dibandingkan dengan nomor 11 sebelumnya. Namun secara alami lebih baik memusatkan pandangannya. Pada sosok ungu itu Xiaoyan merasakan aura kuat yang dipancarkannya. Dengan pemahamannya tentang keterampilan bertarung, dia segera bisa membedakan tingkat keterampilan bertarungnya. Keterampilan bertarung tingkat keberuntungan. Tampaknya keterampilan bertarung ini cukup bagus. Jika aku menebak sesuai dengan tingkat keterampilan bertarung, dan jika aku menebak dengan baik, mungkin sosok di bawah baju besi dewa ini berada pada level dewa petarung bintang 6 atau 7. Gumam Xiaoyan. Sementara Xiaoyan berpikir, Taisho nomor 3 berteriak dengan marah. Segera dia mengayunkan pedang di tangannya dengan keras dan energi pedang menyapu keluar. Pada saat yang sama, monster ungu besar di belakangnya melakukan gerakan mengayunkan pedang yang persis sama dengannya. Jika kau membiarkanku menggunakan kekuatan terkuatku, kau akan dirugikan. Tidak peduli dari mana asalmu, atau bagaimana kau dapat menggunakan baju besi dewa milik Taisuko. Aku akan mencari jiwamu nanti dan kemudian mengunci jiwamu selama ribuan tahun dan tidak pernah kembali. Ucap suara dingin dan tegas Taisho nomor 3 keluar. Dan kata-katanya sangat kejam. Tampaknya ketika itu keluar dari mulut seorang wanita, rasanya lebih ganas seolah-olah dia benar-benar akan melakukannya. Ketika dia mengatakannya dalam kehampaan, ada dua energi pedang, satu besar dan satu kecil. Sepertinya itu membelah kehampaan dan kemudian ruang di sekitarnya terdistorsi. Tempat ini telah diubah oleh sang ratu. Meskipun terdistorsi namun akan tetap stabil. Kedua energi pedang itu menyelimuti Xiaoyan dengan aura yang sangat mengerikan. Dengan fluktuasi momentum yang kuat itu, membuat mata banyak orang tercengang untuk menonton adegan ini. Tentu saja ratu yang duduk di antara tanduk naga di kejauhan sepertinya matanya tidak pernah menjauh dari Xiaoyan. Kekuatan keabadian yang terkandung dalam serangan Taisho nomor 3 telah mencapai tingkat kekuatan yang hanya dapat dimiliki oleh langkah ke-6 keabadian Kaisar. Dengan kekuatan serangannya, secara alami tidak perlu dikatakan lagi. Jika Xiaoyan tidak bisa menangkapnya, dia pasti akan hancur berkeping-keping oleh energi pedangnya. Tentu saja situasi seperti itu hanya ada dalam imajinasi Taisho nomor 3. Pada saat ini Xiaoyan tidak bersembunyi atau menghindar, tetapi dia memegang penguasa Suan dengan tegak. Ketika dua energi pedang datang, api yang tak terhitung jumlahnya melonjak datang dari tubuh Xiaoyan kemudian mengalir ke penguasa Suan. Karena di masa depan dia akan menghadapi musuh yang lebih kuat dari Taisho. Bahkan jika kekuatan Taisho nomor 3 lebih tinggi darinya saat ini, itu memang sulit untuk menghadapinya. Namun saat ini Xiaoyan berurusan dengan pikirannya sendiri selain berurusan dengan Taisho nomor 3. Tubuhmu sangat kuat. Bahkan walau itu adalah tubuh keabadian, satu pukulan dariku sudah cukup untuk membunuh orang yang kuat pada langkah ke-7. Jika kau masih berusaha untuk menahannya dengan keras, maka kau sedang mencari kematian. Ucap Taisho nomor 3. Pada saat ini Xiaoyan terlihat gemetar seperti ketakutan. Tetapi itu bukan ketakutan, melainkan penguasa Suan di tangannya tampak sedikit tidak terkendali. Menggunakan 3 kristal merah di bawah baju besi dewa. Dan kekuatan keabadian yang terkandung di dalamnya menyembur keluar dengan gila-gilaan. Tidak hanya itu, latar belakang sumber energi 40 miliar meledak dengan keras. Dan kemudian di belakangnya muncul lautan bintang. Banyak orang terkejut dengan ukuran lautan bintangnya dan mata Zuchi juga tiba-tiba menyusut saat melihat pemandangan ini. 10 miliar lautan bintang. Tidak, lautan bintang ini tidak hanya 10 miliar. Ucap Zuchi dengan terkejut. Dia tidak bisa tidak berseru. Dia telah melihat banyak kesombongan di alam Suanyen. Tetapi mereka yang memiliki latar belakang sumber energi dapat menembus 10 miliar semuanya adalah legenda kuno dan tidak ada yang seperti itu sekarang. Tetapi pada saat ini sumber energi yang diungkapkan oleh Xiaoyan tidak hanya menembus 10 miliar, tetapi juga melebihi 10 miliar. Ini hanya bisa digambarkan sebagai spektakuler. Meski kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan alam keabadian Kaisar, tetapi latar belakang dengan sumber energi puluhan miliar ini berarti bahwa begitu Xiaoyan menembus keabadian, maka masa depannya akan cerah dan tak terbatas. Kupikir aku adalah satu-satunya yang memiliki puluhan miliar sumber energi. Tak kusangka dia lebih kuat dariku. Setiap melihatnya, aku selalu merasa hidup dalam bayang-bayangannya.
Namun perasaan ini sebenarnya sudah ada sejak pertama kali bertemu Xiaoyan. Tetapi dia tidak pernah menyangka kalau Xiaoyan semenakutkan ini. Kekuatan keabadian Taisu yang melimpah bahkan sebanding dengan langkah ketujuh kekuatan keabadian yang agung. Bahkan dengan tubuh keabadiannya, aku khawatir itu akan sulit untuk melawannya. Sulit dipercaya dia bisa bertarung sejauh ini. Jika itu aku, maka aku akan mati jika tidak menggunakan avatar. Ucap Zuchi diam-diam menghela nafas di dalam hatinya bertindak rasional. Berdasarkan analisisnya dia melihat perbedaan antara keduanya. Barusan dia sudah menilai kekuatan kedua belah pihak di dalam hatinya. Jadi dia berpikir bahwa Xiaoyan tidak bisa menjadi lawannya, apapun yang terjadi tampaknya Xiaoyan pasti akan kalah. Tetapi Zuchi mengerti bahwa Xiaoyan jelas tidak sesederhana kelihatannya. Dan metode yang terus dia tunjukkan mengejutkannya berkali-kali. Karena setiap kali Xiaoyan menggunakan trik, Zuchi mengira itu adalah kartu truf terkuatnya. Namun tampaknya Xiaoyan selalu memiliki kartu truf yang kuat. Setelah pikiran ini menghantuinya sejenak, Xiaoyan muncul yang membuatnya merasa seperti sedang duduk di atas jarum. Karena Zuchi masih tidak tahu hubungan macam apa yang ada antara dia dan Xiaoyan. Tampaknya hanya Ratu yang seharusnya tahu dengan jelas, dan Xiaoyan juga pasti sudah tahu. Hanya dia sendiri yang tidak tahu apa-apa. Namun apapun yang ada di antara mereka, mereka harus menunggu akhir perang ini. Lagi pula masih belum pasti siapa yang menang dan siapa yang kalah. Pada saat ini terlihat cahaya berkelap-kelip di antara mereka dan tiba-tiba aura yang kuat menyapu tubuh Xiaoyan. Dan aura ini hampir terpancar dari tubuh Xiaoyan. Merasakan aura ini, wajah Zuchi yang awalnya tenang tiba-tiba menegang dan pupil matanya tiba-tiba menyusut seukuran lubang jarum. Meskipun aura ini tidak ada hubungannya dengannya, namun dia masih bisa merasakan perasaan yang akrab ini. Ini adalah avatarnya yang telah direnggut oleh Xiaoyan. Tentu saja yang benar-benar mengejutkan Zuchi bukanlah avatar Yonghe. Tinjunya terkepal erat dan dia berbicara dengan suara serak yang luar biasa. Apa? Dia benar-benar memiliki kemampuan untuk memadukan avatar. Ucap Zuchi terkejut melihat adegan ini. Seharusnya metode penggabungan tubuh menjadi kartu trufnya, tetapi mengapa Xiaoyan juga bisa melakukannya? Tidak mungkin, dia bisa menggunakan metode penggabungan tubuh. Ucap Zuchi tercengang. Dia sudah mulai meragukan kekuatan Xiaoyan. Sial, dia seharusnya hanyalah dewa petarung yang bahkan belum menembus keabadian. Hal yang paling tidak dapat diterima adalah bahwa dia hanyalah dewa petarung. Tetapi dia dapat bertarung melawan seseorang yang sebanding dengan kekuatan keabadian langkah ketujuh. Dari sini setelah tingkat kekuatan tempurnya menembus keabadian, itu akan menjadi sangat kuat sehingga tak terbayangkan. Dia belum menembus keabadian, bahkan jika dia memiliki teknik penggabungan tubuh, ini akan menjadi beban besar bagi tubuh utamanya. Jika dia tidak kuat, maka avatar kemungkinan besar akan lahir dengan kecerdasannya sendiri, yang mana akan memakan kembali tuannya dan menggantikannya. Dengan sang ratu yang mendukungnya, mengapa dia bekerja keras untuk pertempuran seperti itu? Dan kerugiannya lebih besar daripada keuntungan jika terjadi kesalahan. Ucap Zuchi sedang berpikir. Siapa dia sebenarnya? Sebelum Zuchi menyadarinya, butiran keringat halus sudah muncul di dahinya dan keterkejutan di hatinya membuatnya tidak bisa tenang sama sekali. Saat berikutnya segera terdengar raungan. Sekarang pertempuran ini telah dimulai lagi dan Xiaoyan tidak berniat untuk mundur. Mulai sekarang dia akan terus bergerak maju dan dia akan terus membunuh siapapun Taisu yang ditemuinya. Saat ini penguasa Suan yang diayunkan muncul lautan api luas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tampaknya setelah perpaduan dengan kekuatan keabadian, kekuatan penghancur yang terkandung dalam lautan api yang mendidih tampaknya menjadi berkali-kali lebih kuat. Yang lebih aneh dari lautan api ini adalah bahwa meski warnanya saling terkait samar-samar, dapat terlihat bahwa ada 3 warna yang saling terkait di dalamnya, yang berasal dari jantung api di tubuh Xiaoyan. Ini adalah benda asli milik Senshi tetapi berbeda dari api biasa. Karena pada dasarnya jantung api tidak sebanding dengan itu. Jantung api memberi Xiaoyan kemampuan, tetapi sejauh mana kemampuan jantung api dapat dimainkan tergantung pada apakah kekuatan pengguna sendiri cukup kuat. Selain nyala api 3 warna yang terjalin di lautan api, yang lebih menakutkan lagi ada juga guntur hitam yang berkelap-kelip di dalamnya. Guntur dan api adalah kekuatan yang paling ganas dan tidak terbayangkan. Itu bisa menyatu. Pada saat yang sama, 2 energi pedang dari Taisu nomor 3 bertabrakan liar dengan lautan api Xiaoyan yang penuh dengan kekuatan penghancur.
Pada saat ini sebuah suara yang memekakan telinga terdengar. Melihat gelombang api yang bertabrakan dengan energi pedangnya, tubuh Taisu nomor 3 yang lembut menegang dan dia menyaksikan adegan ini dengan tidak percaya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Xiaoyan yang benar-benar bisa melawannya. Ini jelas tidak berasal dari kekuatan tubuh fisik. Dan sepertinya serangan itu mengandung kekuatan keabadian yang sangat agung. Jika tidak mungkin bertarung dengannya sampai sekarang. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.